Halo, apa kabarnya? Dan ya, di video kali ini kita akan bermain pilih kartu ya. Jadi saya akan shuffle dulu kartunya. Namun kalian perlu pahami ya, kita fun aja di video ini. Kira-kira pertanyaannya gini. Jadi kamu pernah nih berbuat salah sama orang dan kamu tahu itu adalah perbuatan salah, tapi kamu belum tahu dia itu udah maafin kamu atau enggak ya. Jadi pilih kartu kali ini dengan pertanyaan, apakah dia sudah memaafkanku dan apa yang harus saya lakukan terhadap orang itu. Oke, jadi saya akan pilih 3 kelompok kartu ya. Jadi kalian silahkan pilih dan kita lihat apakah orang yang kamu maksud itu sudah memaafkan kamu atau belum. Jadi di sini konteksnya nggak melulu masalah cinta ya, bisa percintaan, bisa sama keluarga, bisa sahabat, teman dan lain-lain. Oke, saya ambil kartunya. Jadi satu kelompok kartu ada 2 kartu ya. Kalian silahkan pilih berdasarkan intuisi kamu, berdasarkan hati kamu, yang mana yang menurut kamu pilihan kamu banget. Oke, jadi di sini ada 3 kelompok kartu ya. Yang pertama, yang kedua, dan yang terakhir yang ketiga. Oke, saya beri waktu kamu buat pilih 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita baca kartunya. Saya mulai dari yang nomor 2, yang tengah ya. Oke, apakah dia sudah maafin kamu dan apa yang harus kamu lakukan? Oke, Seven of Swords. Jadi di sini, kelihatannya mungkin kamu ngelihat dia udah gak masalah ya dengan apa yang kamu lakukan di masa lalu gitu. Cuman di sini kelihatan ya, dia masih menyimpan perasaan benci banget. Jadi dia berusaha sebisa mungkin untuk menghindar dari kamu. Mungkin ya yang kamu lakukan terhadap dia di zaman dulu gitu ya, di masa yang lalu, itu emang cukup sangat menyakitkan dan sulit untuk dilupakan, sehingga dia lebih memilih untuk menghindar dari kamu ketimbang ketemu kamu dan teringat lagi apa yang kamu lakukan ke dia. Yang harus kamu lakukan adalah ya nggak ada cara lain selain kamu harus benar-benar menyelesaikan masalah itu. Di sini nih rumit banget kelihatannya yang pernah terjadi ya antara kamu dan dia di masa lalu. Emang nggak bisa selesai kalau dihindari. Memang ada sih masalah-masalah yang kalau kita hindari itu akan selesai dengan sendirinya, tapi tidak dengan masalah ini. Di sini kelihatan rumit banget, kusut banget, dan yang harus kamu lakukan benar-benar ya harus memangkas, memotong semua kerumitan ini. Jadi kamu harus benar-benar menyelesaikan masalah. Jadi yang harus kamu lakukan, temuin dan ngomong face to face, 4 mata, dan emang kamu harus minta maaf dengan sungguh-sungguh, dan kamu silahkan tanya ke dia apa yang harus kamu lakukan agar memang dia bisa melupakan atau setidaknya memaafkan kamu dan merelakan apa yang dulu pernah kamu perbuat untuk dia. Itu nomor 2. Kita lanjut ke nomor 1. Oke. Kita nomor 1, apakah dia sudah memaafkan kamu dan apa yang harus kamu lakukan? Jadi apakah dia sudah memaafkan kamu? Sebetulnya di sini dibilang memaafkan, dia ngerasa bahwa sebetulnya dia juga punya salah ke kamu. Jadi kesalahan yang terjadi di masa lalu itu bukan hanya satu sisi kamu melakukan kesalahan ke dia, tapi dia juga ngerasa sebaliknya, dia memiliki kesalahan ke kamu. Apakah dia memaafkan? Dia mencoba untuk melupakan, bukan memaafkan, tapi coba untuk memaafkan dengan harapan kesalahan yang dia lakukan ke kamu juga bisa kamu lupakan. Jadi di sini kayak imbang ya. Kamu mempunyai perasaan bersalah
ke orang ini, dan orang ini pun juga sama gitu. Jadi sama-sama memiliki kesalahan satu sama lain dan berusaha untuk melupakan hal itu. Well, yang harus kamu lakukan ya, oke, sebetulnya yang harus dilakukan adalah sini the devil ya. Jadi sebaiknya sih dengan kebencian yang ada, mungkin ya di sisi lain kamu ngerasa bersalah tapi kamu juga punya benci ya. Jadi di sini masih terkait dengan yang ini ya, sama-sama merasa bersalah. Untuk kebencian yang di ini jangan terlalu. Jadi kebencian yang kamu miliki ini jangan terlalu berlebihan. Karena emang yang kamu rasakan, rasa benci yang kamu rasakan itu kadang sedikit kelewatan, sehingga yang harus kamu lakukan, yang bisa saya sarankan adalah ketika kamu membenci sesuatu ya jangan terlalu berlebihan, karena ini bisa menguasai kehidupannya, menguasai kehidupan kamu, mengambil alih apa yang harus kamu lakukan. Jadi memang sepenuhnya dipengaruhi oleh perasaan emosi yang berupa kebencian. Jadi yang kamu harus lakukan benar-benar harus mengurangi rasa kebencian itu. Benci boleh, tapi setidaknya jangan sampai benci itu merusak diri kamu sendiri. Oke? Well, dan yang terakhir, yang ketiga, apakah dia sudah memaafkan kamu dan apa yang harus kamu lakukan? Oke, jadi di sini pengorbanan ya. Jadi di sini kelihatan nih, kayaknya sakit banget, ditusuk dengan pedang dan perasaan itu kayak masih tertinggal. Jadi, well, dibilang maaf mungkin sedikit sulit ya. Dibilang kalau dia udah maafin kamu. Tapi di sini dia udah kayak, oke, nggak apa-apa, aku yang jadi korban, dan dia menerima hal itu meskipun itu sakit banget. Jadi ya dia merasa bahwa kamu yang seharusnya jadi sahabat, yang harusnya jadi orang terdekat, tapi malah menyakiti dia. Well, itu sakit banget sih. Dan ya, dia berusaha untuk melupakan hal itu. Kalau dibilang maafin, mungkin susah ya untuk maafin, tapi well, itu pilihan, dan ya kamu harus hargain itu, karena itu emang pilihan dia, karena yang pernah kamu lakukan ke dia itu emang sangat menyakitkan. Dan yang harus kamu lakukan adalah Nine of Wands. Jadi kemarahan, kebencian, rasa sakit yang emang dia rasakan ini kayaknya bertubi-tubi banget ya. Bertubi-tubi, banyak banget, udah menumpuk banget. Yang kamu lakukan ke dia dulu itu bukan sekali atau dua kali, tapi sering. So, yang perlu kamu lakukan kalau kamu emang merasa terganggu dengan perbuatan yang pernah kamu lakukan ke dia, well, it's okay untuk minta maaf. It's okay untuk ngomong bahwa kamu menyesal udah melakukan hal itu, dan apa yang terjadi di masa lalu sebetulnya murni atas kesalahan kamu, dan kamu harus lebih berani untuk ucap minta maaf. Dan apapun reaksi, apapun respon dari dia setelah kamu minta maaf, it's okay, kamu terima, karena emang itu kesalahan kamu. Oke, apapun itu ya, semoga kita tahu cara meminta maaf yang benar, karena apa yang kita lakukan di masa lalu kepada orang lain itu bisa saja gambaran apa yang akan terjadi untuk kita di masa mendatang. So, well, itu saja. Silahkan like jika suka video ini. Jika ada yang ingin curhat, silahkan kirimkan curhatan kalian melalui alamat email yang ada di kolom deskripsi. Saya Arul Ong, sampai ketemu di video selanjutnya.